Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Nah, seperti yang kita lihat ya, kemarin itu saya sempat share ya di jam 19.55 atau sekitar jam 8-an ya, hampir jam 8. Itu dia kan break dari 1935, kemudian dia pullback lagi untuk dites ke 1930 ya, sampai 1932 ya. Nah, itu adalah area support resisten yang saat ini menjadi area support. Ini yang ingin saya note di sini adalah ini area ini saya pecah. Jadi yang dari 1930 sampai 1935 dipecah di time frame yang lebih kecil gitu. Nah, untuk saat ini dia sedang mencoba ya pullback di 1930 yang saat ini sebelum menjadi area supportnya dia. Dan resisten terdekat dia saat ini untuk yang minornya itu ya, untuk yang minor sebenarnya ada di sini ya. Nah, ini untuk minor resisten itu kurang lebih di 1936 ya, 1936 sampai 1938. Ini untuk resisten minor dekatnya dia, karena kalau kita lihat memang dari kemarin pun dia masih berada di area tersebut ya, dia masih bolak-balik di sini terus. Sampai 1938.8 ya di sini. Nah, kalau untuk major tetap kita ambilnya itu di 40 ya, karena saya tetap tunggu di 40 kalau untuk majornya. Kemudian untuk saat ini kalau kita lihat dari si dolar ini sendiri memang dia melemah ya. Bahkan dia ada gap down ya, kalau di broker ini di TradingView ada gap down, dan memang gap down ini cukup besar kalau kita lihat di sini ya, yang ini gap downnya dia. Oke, kemudian dia saat ini lagi berada di area support. Nah, ini dia di support point, di support levelnya dia yang kita bahas kemarin. Support level kurang lebih di harga 101.5. Kemudian untuk next support dari Fibo dia itu ada di level harga ini, yaitu di 101.3 sampai 101.38. Jadi kalau kita perhatikan kan dia sempat respect ya beberapa kali. Yang pertama respect di Fibo 101.8, kemudian yang kedua di 101 di 261.8 sama 288.8 gitu, dia sempat retest terus turun lagi. Nah, ini kan dia tampil di 101.5 ya, di area supportnya dia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang masih ada kemungkinan ya kalau si DXY ini pullback di 101.4 ini ya, bisa main di sini dulu, lanjut baru dilanjut turun ke sini gitu. Tapi kita masih tunggu candle ini closing yang 1 jam. Ini kan 7.45 ya, berarti kurang lebih 14 menit lagi dia closing. Nah, ini kalau dia belum bisa break sini berarti ada kemungkinan besar dia untuk retest dulu ya, atau sideways dulu mungkin di 101.5. Tapi kalau saya perhatikan sih memang secara pergerakan tekanan sellernya untuk si USD cukup kuat ya, jadi ada kemungkinan besar dia untuk break kemudian lanjut ke 361.8 gitu. Nah, dari sini kita perlu lihat nih dari si XAUUSD gitu. Kalau untuk si XAUUSD ini sendiri sih kalau saya perhatikan, saya pribadi yaitu masih nunggu di 1940-an ya untuk ambilnya di sini, karena untuk 1938 mungkin itu kan minor support minor resisten gitu. Jadi saya masih coba lihat dulu di 1940 untuk amannya ya. Kemudian kalau kita lihat lagi tapi kemungkinan besar bisa nggak sih saya ambil 1936? Ada kemungkinan kalau saya ambil sini tuh masih bisa juga ya, cuma untuk saat ini kalau saya perhatikan dari volume di 1 jam itu masih cukup kuat ya volumenya. Bahkan kalau saya lihat di volume time frame 30 menit ya kan, atau di 15 menit, nah ini masih didominasi oleh si pihak buyer semua gitu kenaikannya. Nah, ini saya akan tunggu ya, kalau misalkan dia dari reject dan memang memungkinkan untuk ngambil di sini, saya akan ambil di sini juga gitu. Untuk short paling nyampe 1932 ya, atau 1930-an. Oke, kemudian untuk si gold ya, ini mapping yang short. Kemudian ini untuk mapping kita yang kemarin. Nah, untuk mapping yang kemarin itu masih sama ya, kalau kita lihat itu kan dia pullback 30-35.
Nah ini kan untuk mapping intraday sebenarnya. Nah tetap sebenarnya saya tunggu itu di 1940-an gitu. 940 sampai 1943, nanti SL-nya itu di mana? SL di 447-an kalau saya gitu. Cuma nanti saya akan lihat dulu apakah itu akan ada rejection atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan enggak ada rejection, maka saya nggak ambil dulu untuk si 40-an ya gitu. Nah ini kalau untuk mapping belum ada banyak perubahan ya, karena memang pergerakan masih dalam range. Nah kita juga lihat ini ada buyer pressure ya dari tanggal 6 Juli sampai tanggal 10 Juli ya, ini kemudian sama volume situ juga masih tinggi. Lalu kalau kita lihat lagi dari mapnya tadi ya, untuk yang trading, nah ini kan dia masih naik nih. Ini berarti kan tadi sampai 1943 ya di sini. Nah 1943. Kemudian next resisten dia itu begitu break 1943 ya, terdekatnya itu ada di level harga 1948 yang di sini 1948, karena ada beberapa yang rejeksi satu ya kan, terus ada 2, terus ini ada 3, 4, ini 5. Oke itu ya 1948 dan next resistennya dia. Nah ini kalau kita lihat ya, pullbacknya dia dari 1940, kita cukup ambil dikit aja ya, 1940 1943 nih gitu kan, kita ambil dikit aja gitu. Kalau kita ambil masang di sini, ambil dikit paling ke 1938 ya kan, atau 1935 ya kan di sini. Kemudian 1930 itu paling banyaknya gitu. Tadi kalau misalkan kalian ambil sell di 1940, kalian pantau di 1930 ini, karena ini kan swing low-nya dia. Nah swing low-nya ini cukup penting gitu. Selama dia nggak bisa break ini, kalian better close aja semua sell-nya, karena ada kemungkinan besar dia akan lanjut naik lagi. Secara struktur pun kalau kita lihat di sini masih naik gitu loh. Nah ini kalau kita dari EMA, nah ini secara garis EMA juga dia masih berada di garis EMA 50 ya, berada di atas ya. Artinya secara tren di sini dia masih uptrend. Kemudian untuk 30 menit juga sama, dia masih uptrend. Kalau dari EMA ya. Kalau untuk hari ini sih saya lihat ya, dari DXY ini sendiri atau si indeks dolar ya masih akan menunjukkan pelemahan lagi sih gitu kalau untuk hari ini. Cuma memang dari kemarin saya belum ada trade di gold ini sendiri, karena memang pergerakannya belum ada yang masuk ke dalam SOP trading saya ya. Jadi saya hanya trade di Euro USD ya untuk yang kemarin, sama yang kemarinnya lagi saya hanya trade di GBP USD gitu. Nah ini saya lagi tunggu nih untuk si DXY nya pullback. Oke, kemudian kita lihat lagi itu untuk si news hari ini. Nah ini kan news yang hari ini kan kita tadi udah bahas juga ya sebenarnya, yang mengenai CPI di video sebelumnya gitu. Ini kan melemah ya ini ya. Kalau kita lihat juga memang untuk yang bulan Juli ini ya, di tanggal 12 ini itu juga diprediksi melemah ya, previous 0.4, forecastnya 3.1 gitu. Kemudian dia juga melemah sekitar mulai dari bulan April, Mei, Juni. Nah ini dari 0.6 turun sampai 3.0, 3.1 ya forecastnya dia. Jadi awal bulan April itu ya, bulan Maret dia naik ke 0.6 ya, stabil ya kan, terus turun lagi ke 5.2 ya kan, ternyata prediksinya ternyata hasilnya itu 5.0 ya. Kemudian turun, dia koreksi terus ya, nggak ada koreksi sih sorry, tapi melemah terus sampai di bulan Juli ini, yaitu forecastnya 3.1 dari 4.0 gitu. Jadi memang ini yang akan memberikan apa ya, sentimen negatif ya seperti untuk si DXY itu sendiri. Tapi kita lihat dari nanti gimana hasilnya. Kalau dia udah koreksi cukup banyak sih, ini kalau kita lihat melakukan pelemahan cukup banyak mulai dari Maret. Tadi kan udah 1, 2, 3, 4 ya, udah 4 bulan nih. Kalau misalkan ditambah yang Juli ini berarti total ada 5 bulan si CPI nya ini turun, Consumer Price Index nya. Nah ini juga kalau kita lihat untuk yang monthly ya, ini kan yearly, ini kan monthly nya nih. Nah kalau yang monthly nya ini sih kalau dilihat ya,
dari yang kemarin itu dia stabil yaitu 0,4. Cuma untuk yang bulan ini di Juli ini dia 0,4 diprediksi turun ya ke 0,3. Ya ini juga memberikan efek negatif nih untuk si DXY sendiri gitu. Nah kemudian kalau kita lagi, tapi kalau untuk yang CPI June-nya ini ya, kalau untuk yang CPI June-nya ini positif, jadi kemungkinan besar hasilnya itu akan ada 2 yang negatif tapi 1 yang positif, jadi mix ya. Cuma dari tekanan itu mungkin lebih ke arah yang negatif ya, karena memang ada 2 news ya, ada 2 report yang negatif dari si hasilnya. Kalau ini sih koreksi ya, 0,1 naik ke 0,3 ya forecastnya dia gitu. Untuk yang consumer price index tapi yang monthly gitu. Nah kemudian kalau kita lihat memang dari si DXY sendiri sih dia bakal pullback ya, pullback paling hanya sedikit aja ke 101.2 ya, sampai 101.7 sini. Kemudian tertinggi dia itu untuk pullback ya paling nanti di sini ya untuk si DXY sendiri sini, baru dia lanjut turun naik ke bawah gitu. Oke, itu untuk si DXY itu sendiri, atau kita tunggu aja dia turun ke sini ya, ke misalkan dia sebelum news pun dia udah turun ke 361.8, itu akan lebih bagus lagi, karena memang nantinya kalau si DXY bisa break dari 101.5 ini, si gold ini sendiri itu bisa naik sampai kurang lebih ke 1940 sampai 1945an gitu. Itu untuk si gold. Tapi kalau selama si DXY belum bisa break dari 101.5 ya, si gold ini masih akan ketahan nih di 1935 sampai 1938 ya di sini. Itu jadi belum akan sampai di 1940-an. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold hari ini ya. Jadi kemungkinan besar hari ini saya akan looking for short sell dulu untuk si gold. Habis itu kalau dia udah turun ya mendekati dengan area 1920 ya atau 1925 ya, di sini itu saya baru akan cari area buy, atau di 1915 itu akan lebih bagus lagi untuk cari area buy gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya ya untuk si gold hari ini. Dan kalau kalian mau cari area buy pun untuk saat ini ya, begitu dia break dari 19, mungkin kalau kita lihat di sini ya, begitu dia bisa break dari 1940 ya, atau closingnya tuh di atas 1940, ini kan supportnya. Nah ini kan range-nya sampai 1943 ya, kalau kita lihat ya, sampai 1943. Nah ini kalian bisa ambil posisi buy sebenarnya, posisi buy dengan target 1948 sampai 1950, tapi itu terlalu riskan karena memang untuk saat ini khususnya di minggu ini memang kalau saya perhatikan banyak feed yang lagi speaker ya atau speech ya di sini, jadi itu akan membuat harga lebih volatil atau volatilitas harganya cukup tinggi. Jadi sekian dari saya ya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.